Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji dari kisah-kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran. Dan alhamdulillah, kita sudah memasuki dari kisah Nabi Saleh alaihi salam, yang kaumnya namanya Thamud, yang dimana kaumnya yang melakukan kesyirikan setelah dihancurkannya seluruh kaum Ad. Jadi kaum Ad dan kaum Saleh itu memiliki sekitar 5-7 generasi. Jadi dari Nabi Saleh, Bani Ubaid, Bani Asif, Bani Kashif, Bani Ubaid, Bani Hadir, Bani Thamud, ini adalah kaum Nabi Ad. Ada yang mengatakan dari Thamud Bani Hafir, ada juga langsung mengatakan bahwa dia adalah Bani Ad. Jadi di sinilah ada sekitar 5-7 generasi, dan umurnya mereka panjang-panjang. Namun adapun di kaum Thamud, yaitu nabinya Nabi Saleh alaihi salam, ketika kita melihat yang ada sekarang di Hijr ini jaraknya dari kota Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 350 km. Jadi kurang lebih 350 meter, mungkin kalau dari Makassar sampai Mamuju. Jadi jarak dari mereka, biasanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat ketika pada saat ke Tabuk. Tabuk itu jaraknya kurang lebih hampir 800 km. Karena dari Tabuk sampai kepada Hijr itu kurang lebih hampir 400 km. Jadi ditambah 350 km, kurang lebih hampir 800 km. Jadi sekali lagi yang kita mengambil pelajaran di dalamnya, namun kaum Thamud ini, yaitu nabinya Nabi Saleh, dia besarnya tidak sebesar Ad, yang ada mengatakan sampai 150 meter besar tinggi. Namun walaupun itu riwayatnya perlu diperiksa karena melewati dari tinggi Nabi Adam, namun memang para ahli sejarah mengatakan dia besar lagi tinggi, karena dilihat dari bangunan-bangunannya. Adapun kaum Thamud ini, itu tingginya sama saja, karena didapati di sekarang ini di Hijr, itu pintu rumahnya yang dia jadikan, jadi tempatnya Hijr ini seperti kalau kita di sini di Malino, memiliki banyak bukit-bukit. Dalam satu bukit atau satu lembah ada gunung. Setiap gunung itu bisa dimiliki oleh 10 orang, 10 rumah. Jadi mereka bagi-bagi yang mereka pahak. Sedangkan pintu masuknya kurang lebih cuma 2 meter, 180 sampai 2 meteran. Itu pintunya. Berarti orangnya ini kurang lebih dari itu. Jadi semisal mungkin sama saja dengan kita yang tingginya 180 sampai 2 meter. Ini kaum Thamud. Kemudian kaum Thamud sekali lagi, ketika nabinya Nabi Saleh mengajak mereka kepada tauhid dan kaumnya melakukan kesyirikan. Namun di pertemuan kali ini, karena kita sudah mengkajikan di hari kemarin, kita akan memasuki dari faedah-faedah keimanan dari kaum Nabi Saleh alaihi salam. Faedah yang pertama, dari faedah yang semestinya untuk kita ambil pelajaran di dalamnya, bahwasanya sekali lagi dakwah seluruh para nabi dan para rasul adalah bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Kemudian sekali lagi untuk kita ingatkan bahwa dakwanya para iblis dan bala tentaranya adalah bagaimana menjatuhkan manusia kepada kesyirikan. Itu target utamanya. Sebagaimana janji yang pernah kita kabarkan waktu di zamannya Nabi Adam, bahwa dia akan menyesatkan seluruh manusia. Jadi sekali lagi dakwanya para nabi dan para rasul adalah dakwah tauhid, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Dan dakwah iblis
adalah bagaimana menjatuhkan manusia ke dosa-dosa yang membatalkan keislaman manusia, yaitu dosa kesyirikan. Jikalau ia tidak mampu, maka ia akan berusaha menjatuhkan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Kalau ia tidak mampu, maka dia berusaha menjatuhkan manusia ke dosa-dosa kecil, namun berkesinambungan sehingga menjadi besar. Kemudian pelajaran yang kedua yang sebaiknya untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya dari kisah Nabi Samud alaihi salam, bahwasanya dosa akan mendatangkan dosa yang lebih besar. Coba kita melihat dari kaum Nabi Samud. Awal dari dosanya yaitu membunuh naqatullah, membunuh unta Allah. Tapi setelah membunuh unta Allah Azza wa Jal, dia membunuh nabinya. Artinya dosa kalau dilakukan seperti seseorang berbohong, bisa jadi dia akan mendatangkan kebohongan yang kedua yang lebih besar, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana iblis, dosa awalnya iblis adalah karena dia berlaku sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sehingga demikian terus yang dia lakukan. Intinya hati-hati dengan dosa, karena dosa bisa mengantarkan menjatuhkan seseorang kepada dosa yang lebih besar lagi. Itu pelajaran yang kedua. Dan pelajaran yang ketiga, sekali lagi untuk kita mengambil pelajaran bagaimana Allah merahmati seorang hamba. Di setiap seorang hamba tersesat di dalam kegelapan, Allah akan berusaha memberikan petunjuk kepada seorang hamba. Allah akan berusaha memberikan cahaya kepada seorang hamba dengan mengutus Rasul. Namun kebanyakan manusia tidak memahaminya. Kebanyakan manusia tidak mau mengambil pelajaran di dalamnya. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan untuk kita dimasukkan ke dalam neraka, namun kita sendirilah yang memilih. Maka dari itu, pilihan kita itulah yang hasil yang kita rasakan. Kemudian pelajaran yang keempat yang seharusnya untuk kita mengambil pelajaran, bahwasanya dakwah para rasul itu senantiasa dicelah, dihina, bahkan para rasul mau dibunuh. Ini adalah dakwah para rasul yang memang dibenci oleh orang-orang pelaku maksiat. Yang pelajaran yang kelima untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya tentang bagaimana kuasa Allah Azza wa Jalla. Coba kita melihat kaum Samud yang diazab pada saat itu cuma 9 orang. Selebihnya itu diselamatkan. Bagaimana hujan dari langit dengan hujan batu hanya mengenai beberapa orang, tidak mengenai yang lainnya. Kemudian asap, karena asap dari kaum Samud ini ada 3 asap. Yang pertama asap gempa, yang kedua jatuhnya hujan dengan hujan batu, yang ketiga suara yang keras yang mematikan mereka. Tapi suara yang keras, diperhatikan, hanya mematikan 9 orang ini yang membunuh unta Nabi Saleh dari Allah, yang selainnya tidak. Ini membuktikan bahwasanya kalau Allah menginginkan sesuatu, padahal sebenarnya kalau suara akan didengar oleh semua kaum, tapi ini tidak, hanya didengar oleh sebagian dan mematikan sebagian dan selainnya tidak. Di sini menunjukkan jikalau Allah menginginkan keburukan pada suatu kaum, maka bisa jadi suatu kaum yang terkena dan suatu kaum yang lainnya. Begitu pula kebaikan. Kebaikan jikalau Allah menginginkan pada seorang hamba, walaupun semua berkumpul manusia untuk menahannya, tetap kebaikan itu akan menimpanya. Sebagaimana keburukan. Kalau keburukan yang Allah inginkan kepada seorang hamba disebabkan dosa dan maksiatnya, walaupun seluruh penduduk langit dan bumi berkumpul untuk memberikan manfaat terhadapnya, maka itu tidak berarti. Ini pelajaran yang harus untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya, bahwasanya Allah fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia inginkan. Semua yang mustahil bisa terjadi menjadi sesuatu yang biasa. Sebagaimana juga ada unta yang keluar dari batu. Ada unta yang keluar dari batu sebagaimana yang diminta kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Unta ini harus keluar dari batu yang dimana batu itu tidak bisa melahirkan. Semut pun tidak bisa hidup karena batu ini batu keras-keras.
Bahkan untanya yang keluar langsung dalam keadaan hamil. Hamilnya 10 bulan. Yang dimana unta setelah kita pelajari itu hamilnya sekitar 11 bulan kemudian melahirkan. Jadi untanya langsung besar, tidak kecil. Yang mana proses unta itu bisa sampai 5 tahun. Baru bisa menjadi bunting seperti itu. Tapi ini tidak. Langsung besar, langsung hamil tanpa ada jantannya. Tanpa ada jantan, bahkan air susunya banyak. Air susunya banyak. Di sini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang melahirkan ketaatan kepadanya. Jangan takut meninggalkan perkara dunia karena Allah. Karena Allah, jikalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita, maka kebaikan dunia beserta isinya bisa kita genggam. Dan jangan takut meninggalkan maksiat karena Allah. Karena kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita, walaupun seluruh manusia berkumpul untuk menahannya, tetap akan kita dapatkan. Ini pelajaran yang mestinya untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. InsyaAllah ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.